Hai seluruh, ketemu lagi bersama Mamang di channel terhits terasik terupdate yang gak buat enjoy. Di kesempatan kali ini, Mamang bakalan ceritain film yang berjudul The Doll 2. Film ini merupakan sequel dari film The Doll pertama yang udah Mamang ceritain juga di video sebelumnya. Jadi Mamang saranin bagi yang mau nonton video ini, lebih baiknya tonton dulu video Mamang yang ini, biar seluruh semua paham sama alur dari film The Doll 2. Oke? Seperti biasa, siapin dulu cemilan terbaik kalian biar makin khusyuk nongki-nongki di channel ini. Siapin juga mental kalian karena film ini berisi banyak adegan berdarah-darah. Hayo ngaku siapa yang mikir aneh-aneh. Astagfirullahalazim, kamu ini berdosa banget. Oke, cukup. Hayu, meluncur. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Aldo dan Mayra. Keluarga mereka semakin bahagia karena dianugerahi seorang putri cantik dan pintar yang bernama Kayla. Mereka menyayangi satu sama lain. Diketahui nih seluruh, kalau si Kayla sama si Mayra ini sering banget main teka-teki pakai kertas. Dan Kayla ini hobi banget ngerekam semua kegiatannya sampai memory cardnya numpuk. Dan pada suatu malam, Aldo mendapatkan undangan makan malam dari perusahaannya yang mengharuskan membawa istrinya Mayra yang bertujuan agar Mayra bisa berbaur dengan teman-teman di perusahaannya. Acara makan malam itu direncanakan akan sampai tengah malam. Oleh karena itu, Mayra yang sangat khawatir terhadap Kayla berencana untuk membawa Kayla menginap saja ke rumah neneknya yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Walaupun di rumahnya tersebut sudah ada baby sister yang bernama Yani, tetapi Aldo dan Mayra ini sudah sepakat tidak akan pernah meninggalkan Kayla sendiri bersama orang lain. Setelah itu mereka pun pergi, dan tak lupa Kayla pergi dengan membawa boneka kesayangannya yang bernama Sabrina. Cantik loh. Di perjalanan, Mayra pun menasihati Kayla supaya Kayla tidak merepotkan neneknya dan jangan melakukan kebiasaan buruknya yang sering dilakukan di rumah, yaitu sering pergi ke toilet dan nonton kartun sendiri di tengah malam seluruh, karena takut mengganggu kenyamanan neneknya. Tak lama kemudian, Aldo yang sedang menyetir pun panik setengah mati karena rem mobilnya tersebut blong. Mayra pun menyuruh Kayla untuk memakai sabuk pengaman dan memeluk boneka Sabrina. Namun nasib berkata lain, Aldo menerobos lampu merah yang menyebabkan mereka kecelakaan dengan tragis. Kecelakaan itu menyebabkan Kayla meninggalkan Mayra dan Aldo untuk selamanya. Kesedihan tak bisa Mayra bendung lagi. Kayla merupakan anak semata wayangnya dan pastinya semangat hidup bagi Mayra. Mayra kini berubah menjadi seorang pemurung dan Aldo masih sibuk dengan pekerjaannya. Kebahagiaan di keluarga itu pun hilang seketika. 6 bulan pun telah berlalu, namun Mayra masih belum move on. Aldo terus berusaha agar bisa membuat Mayra seperti dulu kembali. Namun usahanya diacuhkan dan tak sedikit pun dilihatnya. Kemudian Aldo berniat akan merayakan ulang tahunnya Kayla bersama Mayra yang bertujuan agar Mayra bisa tersenyum kembali. Namun ya lagi-lagi usahanya disia-siakan saja oleh Mayra seluruh. Papa harap kamu bisa bantu mama bahagia lagi. Doa Aldo pun dikabulkan. Arwah Kayla pun merasa terpanggil ke alam dunia kembali. Tengah malam pun datang. Mayra yang sedang tertidur mendengar suara bising di kamarnya Kayla. Saat dicek ternyata hanya ada boneka Sabrina yang sedang duduk di atas kasurnya Kayla. Mayra pun mendengarkan suara flush toilet dan segera mengeceknya. Namun tidak ada orang di dalam toilet. Mayra pun menganggap mungkin hanya Yani pembantunya yang habis memakai toilet. Saat akan menuju kamarnya kembali, tiba-tiba TV yang rusak tiba-tiba menyala sendiri dan menayangkan acara kartun. Dan itu semua merupakan kebiasaannya Kayla. Mayra mengatakan kepada Aldo
jika ia merasakan Kayla berada di rumah tersebut. Namun Aldo mengira jika Mayra hanya lelah saja dan harus beristirahat. Keesokan paginya, Mayra yang baru bangun mendapatkan surat dari Aldo jika ia meminta izin akan bekerja sampai larut malam. Dan tak lama dari itu, terdengar suara bel rumah yang ternyata Elsa, merupakan sahabatnya Mayra dari Bandung, datang berkunjung ke rumahnya. Elsa pun meminta maaf karena tak bisa datang ke pemakaman Kayla waktu itu karena harus membereskan masalah perceraiannya dulu. Ia pun berniat memberikan beberapa mainan kepada Kayla, tapi gak sempat karena Kayla udah pergi duluan. Elsa membawa wayang dan gamelan dari Bandung dan akan dipajang di kamarnya Kayla. Elsa pun menyuruh Mayra menyanyikan lagu Lengser Wengi dengan diiringi gamelan yang ia bawa karena Mayra ini sangat pro banget seluruh main gamelannya. Namun hal tersebut dilarang oleh pembantunya Yani karena orang Jawa percaya jika menyanyikan lagu Lengser Wengi bisa memanggil sosok dari dunia lain. Elsa pun hanya tertawa karena ia percaya jika itu hanya mitos aja lur. Setelah itu Elsa mengajak Mayra buat shopping-shopping dan nongki-nongki di kafe. Karena Aldo akan pulang malam, Mayra pun menuruti ajakan Elsa. Pada saat di kafe, tak sengaja Mayra melihat keharmonisan pasangan orang lain yang tampak bahagia bersama anaknya. Dan pada akhirnya Mayra pun berkata kepada Elsa jika dirinya merasakan jika Kayla belum benar-benar pergi. Karena Elsa sangat ingin membantu Mayra, akhirnya mereka pun melakukan ritual pemanggilan arwah Kayla. Mereka pun searching-searching di internet dan mendapatkan informasi jika mereka perlu benda kesayangan dari sosok yang sudah meninggal yang berguna sebagai medium. Dan mereka harus menyanyikan lagu Lengser Wengi agar arwah yang dipanggil masuk ke dalam medium agar mereka bisa berkomunikasi dengan sosok tersebut. Dan setelah selesai melakukan ritual, harus membaca doa agar sosok yang sudah meninggal bisa kembali ke alamnya dan tidak menetap di benda kesayangannya. Ih, lucu pisan bonekanya, Mai. Aku beli ini waktu aku hamil Kayla. Mereka pun memulai ritualnya dengan boneka Sabrina sebagai mediumnya. Dan tiba-tiba saja pegangan pintu pun bergerak kencang dengan sendirinya. Dan ternyata itu hanya Yani saja. Mereka hanya tertawa dan mengira jika ritualnya tak berhasil. Tapi yang sebenarnya adalah arwah Kayla udah masuk ke dalam boneka Sabrina. Lanjut. Setelah itu mereka pun nyantui-nyantui sambil nonton TV seluruh. Dan tiba-tiba Aldo mengirim chat yang mengatakan jika ia akan kerja sampai pagi. Dan Mayra pun meminta Elsa untuk menginap di rumahnya. Setelah mengumpulkan niat, akhirnya Mayra pun mandi. Selama mandi, ia diteror oleh arwah Kayla. Paginya Elsa pamit pulang ke Bandung dan ia berpesan agar Mayra harus bangkit kembali, menata ulang hidupnya seperti dulu dan menyarankan melakukan kegiatan yang biasanya Mayra lakukan. Mayra pun berniat untuk meneruskan hidupnya dengan mencoba menjahit pakaian terlebih dahulu. Ketika Mayra sedang mengangkat jemuran, jemuran yang sudah diangkat oleh Mayra kembali tergantung di tali jemuran. Yang kemudian ia dikejutkan dengan adanya boneka Sabrina di atas loteng rumahnya tersebut. Mayra yang panik langsung berlari ke kamar Kayla untuk mengecek boneka Sabrina. Dan tiba-tiba saja boneka Sabrina sudah duduk di atas kasur dengan kertas hijau yang bertuliskan kata main. Mayra pun segera menceritakan kepada Aldo jika dirinya dan Elsa telah memanggil arwah Kayla. Dan mereka lupa membaca doa sehingga arwah Kayla menetap di dalam boneka Sabrina. Malamnya Aldo menelepon Elsa dan bertanya mengapa harus melakukan ritual pemanggilan arwah yang sekarang membuat Mayra ketakutan. Elsa pun menjawab jika ia hanya membantu Mayra saja dan menyarankan agar Aldo lebih perhatian kepada Mayra agar rumah tangganya tak berantakan seperti keluarga dirinya. Yang pada akhirnya Aldo memberi perhatian lebih kepada Mayra yang menyebabkan Mayra pun luluh dan perhatian juga kepada Aldo. Besok baju ke kantor mau pakai yang mana? Yang biru aja yang dulu kamu beliin.
Pada saat menyetrika baju Aldo, lagi-lagi Mayra diganggu oleh boneka Sabrina Slur. Dan Mayra mendengarkan suara Kayla di ruangan bawah tanah. Setelah Mayra cek, terdapat tulisan harta karun di lantai bawah tanah tersebut. Karena kejadian semalam, Aldo pun membawa Mayra kepada seorang psikiater. Psikiater tersebut mengatakan jika Mayra sangat tertekan dan tak bisa menerima kejadian yang telah dialaminya. Dan psikiater tersebut merekomendasikan Aldo dan Mayra untuk berlibur supaya pikiran lebih jernih. Oleh karena itu, Aldo mengajak Mayra untuk pergi berlibur ke sebuah pulau yang dimana pulau tersebut tempat honeymoon mereka dulu. Mayra tampak senang dan sangat enjoy berlibur di pulau tersebut. Tetapi, arwah Kayla terus-menerus mengikuti kemana Mayra akan pergi. Pada malam harinya, kebiasaan Kayla pun muncul kembali, yaitu suara flush toilet dan TV yang menyala sendiri dan menayangkan acara kartun. Mayra pun mendengarkan suara Kayla di luar rumah. Setelah dicek terdapat tulisan besar yang bertuliskan angka 26. Mayra pun terus mengejar kemana Kayla pergi, hingga akhirnya Mayra pun tenggelam ke dalam kolam dan diselamatkan oleh Aldo. Keadaan Mayra pun semakin parah. Aldo memutuskan untuk konsultasi kembali kepada psikiater. Dan Aldo memanggil Elsa kembali ke rumahnya karena siangnya ia harus meeting di perusahaannya. Elsa pun datang dan Elsa langsung membawa Mayra ke Bandung untuk bertemu dengan paranormal yang pernah menangani kasus boneka berhantu yang sempat meneror temannya dulu yang bernama Anya. Dan paranormal tersebut bernama Bularas. Sesampainya di rumah Bularas menolak untuk membantu Mayra karena ia trauma berhadapan kembali dengan makhluk halus Lur. Akibat Bularas menangani kasus Anya 1 tahun yang lalu di film The Doll 1 yang harus menghadapi boneka Gawiyah. Akhirnya anak dan pembantu kesayangannya harus meninggal dengan cara yang sangat keji. Jadi gitu ceritanya Slur, lanjut. Tetapi pada akhirnya Mayra tetap diterima oleh adiknya Bularas yang sama-sama paranormal yang bernama Bagas. Mayra pun menceritakan jika dirinya dan Elsa telah melakukan ritual pemanggilan arwah anaknya Kayla yang sudah meninggal. Dan setelah itu, arwah yang ada di dalam boneka Sabrina terus-menerus mengganggunya hingga punggungnya terluka. Bagas pun mengatakan mungkin Kayla ingin berkomunikasi dan ingin menyampaikan informasi kepada Mayra. Namun makhluk halus tak bisa berkomunikasi langsung dengan manusia. Mereka akan melakukan segala cara agar bisa berkomunikasi dengan manusia. Dan arwah anak kecil biasanya suka bermain-main. Bagas pun menerawang jika Kayla telah memberikan beberapa petunjuk kepada Mayra untuk menyampaikan informasi tersebut, yaitu kata main, harta karun, dan angka 26.